Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firdaus Samudra dari Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 1605623039, program studi olahraga rekreasi. Di video kali ini saya akan membahas tentang sejarah singkat Pancasila serta nilai-nilai Pancasila dalam konteks kehidupan sehari-hari. Oke, langsung saja kita simak videonya. Menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku. Berdasarkan Kepres nomor 24 tahun 2016, tanggal 1 Juni merupakan salah satu hari penting dalam kalender bangsa Indonesia. Pasalnya di tanggal tersebut diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik, Jepang kemudian berusaha mendapatkan hati masyarakat dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang ditugaskan untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini dinamakan Dokuritsu Junbi Chosakai. Pemilihan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila merujuk pada momen sidang Dokuritsu Junbi Chosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPKI dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini kemudian menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945 yang diadakan di Gedung Chow Sai-in, sekarang Gedung Pancasila. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia merdeka. Kemudian dalam sidang BPUPKI yang kedua, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila berkesempatan menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia, tepatnya pada 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapat sebutan lahirnya Pancasila oleh mantan Ketua BPUPKI Dr. Rajiman Wijodiningrat. Dalam kata pengantar buku yang berisi pidato tersebut yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI, dalam pidatonya Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu Bung Karno menyebutkan 5 dasar untuk negara Indonesia, yaitu sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat kabinet sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka Dokuritsu Junbi Chosakai atau BPUPKI membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9, terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Abi Kusno Djokrosujoso, Agus Salim, Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Mujakir, Mr. A.A. Maramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukodimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Hari lahir Pancasila merupakan momen untuk mengenang, menghormati, sekaligus menghargai perjuangan pendiri bangsa dalam merumuskan dasar negara Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus dapat memaknai Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai landasan berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Teman-teman sekalian sudah tahu kan lambang negara Indonesia? Yaps, benar, lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Nah, di dalam lambang tersebut terdapat 5 buah ruang di dalam perisai yang merupakan simbol-simbol dasar negara Indonesia. Adapun simbol-simbol dasar negara Indonesia yaitu bintang, rantai, pohon beringin,
kepala banteng, padi, dan kapas. Setiap lambang yang terdapat pada lambang burung Garuda mempunyai makna masing-masing. Maka dari itu, mari kita pelajari satu persatu. Dimulai dari sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan gambar bintang. Contoh sikap-sikap yang sesuai dengan penerapan sila pertama antara lain beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Yang kedua, bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan yang ketiga, menghormati agama orang lain. Para anggota kabinet kerja nampak saling maaf-memaafkan telah ditepati. Lanjut, sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan gambar rantai. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kedua antara lain: yang pertama, saling membantu dan menolong antar sesama manusia; yang kedua, tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul; dan yang ketiga, bersikap sopan kepada orang tua. Sekarang kita lanjut sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Lambang sila ketiga adalah pohon beringin. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila ketiga antara lain: yang pertama, cinta tanah air dan bangsa; yang kedua, bangga sebagai bangsa Indonesia; dan yang ketiga, mencintai dan bangga menggunakan barang buatan Indonesia. Kita lanjut sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Lambangnya adalah kepala banteng. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila keempat antara lain: yang pertama, menghargai pendapat orang lain; yang kedua, tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain; dan yang ketiga, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Kemudian sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kelima antara lain: yang pertama, suka memberi pertolongan kepada orang lain; yang kedua, menghormati hak-hak orang lain; dan yang ketiga, tidak berbuat curang kepada orang lain. Nah, demikianlah video pembelajaran tentang sejarah singkat Pancasila serta nilai-nilai Pancasila dalam konteks kehidupan sehari-hari. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.